Luar biasa sekali, tanaman buahnya sangat lebat seperti ini, sangat subur. Ini perawatan yang kita lakukan selama ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya luar biasa sekali, buahnya lumayan lebat seperti ini dan sangat subur. Untuk mendapatkan tanaman sehat, subur dan berbuah lebat, tentu kita melakukan perawatan yang maksimal. Jadi di tempat kita ini pada awalnya yaitu hujan setiap hari. Di waktu mulai olah lahan sampai perawatan sampai tanaman sudah berbuah seperti ini masih tetap diguyur hujan, tetapi tanaman tetap sehat, tumbuh dan berbuah lebat. Ada rahasia di balik tanaman bisa seperti ini, yaitu mulai dari cara olah lahan. Jadi pondasinya kita kuatkan kawan-kawan, artinya waktu pengolahan lahan kita memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, kita menanam cabai ini merupakan di lahan bekas cabai kawan-kawan. Jadi boleh dikatakan di dunia pertanian itu lahan janda. Jadi walaupun lahan bekas, kalau olah lahannya baik, olah lahannya maksimal, maka hasilnya juga akan baik kawan-kawan. Nah, teknik yang selalu kita terapkan dalam budidaya tanaman cabai adalah dasarnya. Jadi karena ini merupakan lahan bekas, kita melakukan sistem pemberian yang namanya kapur dolomit di bedengan. Jadi kita bongkar dulu semua cabai yang dulu, kita bongkar, kita bersihkan lahan, tetapi tidak merubah bedengan. Bedengan tetap kita akan pakai, hanya kita menambah seperti tadi kapur dolomit, ya, ditambah dengan pertipos. Nah, pertipos ini ada kandungan fosfatnya. Kalau tidak ada pertipos bisa menggunakan SP36. Kita menggunakan kapur dolomit, pertipos, dan karena kondisi lahan yang kita tanami saat ini merupakan lahan bekas, maka kita menambah namanya pupuk kandang. Jadi kalau tidak ada pupuk kandang, sebenarnya bisa hanya menggunakan pertipos dan kapur dolomit. Tetapi kita menambah pupuk kandang, kawan-kawan. Nah, pupuk kandang yang kita berikan di lahan ini adalah pupuk kandang kotoran ayam. Jadi dengan memberikan 3 bahan ini, setelah kita tabur, baru kita cangkul lagi agar 3 bahan tersebut tercampur merata dengan tanah. Setelah itu baru kita melakukan penyiraman E4. Jadi disiram cukup basah. Nah, setelah penyiraman kita rapikan bedengan. Setelah rapi, kita tutup mulsa. Itu teknik yang selama ini kita lakukan di dalam budidaya tanaman cabai. Jadi tanahnya akan subur, tanahnya akan sehat. Jadi istilahnya kita melakukan fermentasi pupuk di bedengan langsung dengan melakukan penyiraman E4 sampai basah. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita melakukan perawatan selanjutnya. Perawatan selanjutnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, setelah kita melakukan penutupan mulsa, karena kita menambah pupuk kandang atau kotoran ayam, yaitu dengan cara seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu melakukan fermentasi pupuk langsung di bedengan. Setelah tutup mulsa, kita diamkan 30 hari. Nah, inilah prosesnya sebenarnya, kawan-kawan. Sebenarnya semakin lama kita mendiamkan lahan atau tidak menanami langsung setelah melakukan penutupan mulsa, itu sebenarnya semakin bagus. Jadi pupuknya sudah bagus sekali, sudah tidak berbahaya untuk tanaman, kawan-kawan. Jadi setelah melakukan pendiaman 30 hari, baru kita melakukan pembuatan lubang. Jadi setelah dibuat lubang, baru kita melakukan pengocoran, yaitu dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Nah, setelah dikocor, baru kita melakukan penanaman. Nah, ini sangat penting sekali. Mengapa kita menambah asam humat lagi? Jadi karena lahan bekas, maka kita dengan tujuan pemberian asam humat, trichoderma, dan karbon itu agar kondisi bedengan semakin subur atau tanahnya semakin sehat, kawan-kawan. Sehingga pertumbuhan tanaman akan maksimal walaupun di lahan bekas. Setelah kita melakukan penanaman cabai, ini perawatan selanjutnya yang kita lakukan agar tanaman tetap sehat, tetap subur,
Karena kalau pada dasarnya bibit itu kalau pindah tanam itu akan mengalami stres atau perubahan, maka perlu kita melakukan pengocoran yaitu di usia 5 hari, 10, 15 sampai 20 hari dengan menggunakan pupuk organik cair. Nah, biasa yang kita gunakan adalah asam amino. Nah, asam amino kita biasa memakai Primino seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman di usia vegetatif atau di fase pertumbuhan agar tidak mengalami stres setelah pindah tanam dan tanaman tetap tumbuh subur, kawan-kawan. Nah, selain asam amino kita juga memik dengan Morden Pool. Jadi kalau tidak ada Morden Pool bisa menggunakan Ultradap. Jadi asam amino ini kita mix dengan Morden Pool. Dosisnya satu tutupnya ini atau kurang lebih 30 ml untuk 20 liter air atau satu tangki semprot. Nah, kita kocor di lubang tanam kurang lebih 50 sampai 100 ml. Jadi dengan pengocoran asam amino dan Morden Pool di waktu usia yang kita sebutkan tadi, maka pertumbuhan akan menjadi maksimal, tanaman tidak stres setelah pindah tanam. Jadi dengan demikian maka pertumbuhannya akan sangat cepat sekali, kawan-kawan. Tanaman tetap daunnya hijau dan subur. Perawatan selanjutnya ini sangat penting sekali setelah melakukan pindah tanam. Selain kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan Morden Pool, di usia 10 hari usahakan kita melakukan penyemprotan insektisida. Nah, tujuan kita melakukan penyemprotan insektisida untuk mencegah daun cabai agar tidak keriting. Nah, ini sangat penting sekali. Insek yang kita gunakan biasa menggunakan Apidor. Itu dosisnya 2 sendok makan. Kalau tidak ada Apidor bisa menggunakan Samit ataupun merek-merek yang lain seperti bahan aktif Abamectin. Nah, inseknya kita mix juga dengan fungisida. Fungisida yang biasa kita gunakan adalah Bisromil. Dosisnya 2 sendok makan. Jadi sebelum terkena serangan keriting dan serangan jamur, kita melakukan pencegahan. Ini sangat penting sekali. Jadi karena musim penghujan, makanya kita rutin melakukan penyemprotan insek dan fungi ini interval 7 hari sekali. Selain menggunakan insek Apidor, kita juga merolling dengan insek bahan aktif Diapenturon. Kita memakai mereknya yaitu Pegasus. Jadi kita rolling. Nah, ini banyak sekali pertanyaan di kawan-kawan kita, apa itu perollingan? Jadi perollingan artinya menggunakan bahan seperti insek ataupun fungi secara bergantian, tidak secara terus-menerus. Jadi minggu ini kita menggunakan Apidor, atau 7 harinya lagi kita menggunakan Pegasus. Itu maksudnya sistem rolling, kawan-kawan. Sehingga kondisi tanaman masih dalam kondisi aman. Selain kita menggunakan Bisromil untuk fungisidanya, karena kemarin atau di bulan-bulan kemarin situasi cuacanya sangat ekstrim, maka kita merolling dengan menggunakan fungisida bahan aktif tembaga hidroksida, yaitu kita menggunakan Kopsid 77. Jadi Kopsid 77 ini juga sangat bagus sekali untuk mengendalikan antraknosa, busuk daun, busuk ranting, ataupun busuk batang, kawan-kawan. Sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan masih aman sampai saat sekarang ini. Dan hal yang sangat penting sekali sebenarnya di dalam perawatan tanaman cabai adalah pemberian nutrisi. Nah, nutrisi ini tidak hanya digunakan di musim penghujan, tetapi digunakan juga di musim kemarau atau musim panas, yaitu nutrisi kalsium. Nah, ini kalsium ini sangat penting sekali. Jadi mulai di usia 15 hari setelah pindah tanam, kita juga mulai melakukan pengocoran kalsium di lubang tanam. Jadi untuk kalsiumnya bisa dimix dengan asam humat, kawan-kawan. Itu untuk pengocoran kalsium secara khusus kita rutin melakukan pengocoran interval 7 hari sekali. Jadi dosisnya 3 sendok makan untuk 10 liter air. Jadi penggunaan kalsium ini bertujuan agar kondisi tanaman atau imun tanamannya kuat, kondisi batangnya menjadi keras, tidak mudah diserang penyakit khususnya jamur seperti layu, busuk batang, ataupun penyakit jamur lainnya. Jadi penggunaan kalsium ini sangat penting sekali kita tegaskan, kawan-kawan. Jadi ibaratnya perlindungan. Nah, nutrisi inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, untuk kalsium tidak hanya digunakan di musim penghujan, tetapi digunakan juga di musim kemarau. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran kalsium interval 7 hari sekali, maka batang menjadi kokoh, menjadi keras, tanaman tidak mudah diserang jamur, khususnya penyakit antraknosa ataupun layu ataupun busuk daun. Selain kita melakukan pengocoran kalsium, di mana tanaman sudah mulai memasuki fase generatif atau tanaman sudah mulai berbunga dan mengeluarkan buah seperti ini, kita juga rutin melakukan penyemprotan dengan suplemen tanaman.
kita menggunakan yaitu kalinet. Nah, kalinet ini ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Jadi manfaat kalinet sangat bagus sekali untuk mencegah bunga dan buah mengalami kerontokan dan agar buah bobotnya menjadi lebih berat serta mengkilat seperti ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi untuk kalinetnya bisa kita mix dengan insek dengan bahan-bahan yang lain seperti fungisida juga. Nah, selain juga kalinet, karena cuacanya sekarang tidak stabil, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, maka kita melakukan penyemprotan juga dengan menggunakan Pitaron SL. Jadi dengan rutin kita melakukan penyemprotan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan bahan aktif yang berbeda-beda dengan cara sistem rolling, maka kondisi tanaman akan tumbuh secara maksimal seperti ini. Itulah kawan-kawan cara perawatan tanaman cabai yang kita lakukan selama ini. Jadi untuk penyemprotan kita selalu rolling atau dengan istilah bergantian, tidak selalu menggunakan satu fungisida secara terus-menerus atau menggunakan insektisida secara terus-menerus, tetapi digunakan secara bergilir. Dengan demikian maka tidak menjadi resisten sehingga kondisi tanaman tetap tumbuh secara maksimal. Dan kita tegaskan sekali lagi kawan-kawan, yang terpenting adalah penggunaan kalsium. Jadi penggunaan kalsium ini sangat penting sekali untuk menguatkan batang. Jadi kalsium digunakan di musim penghujan maupun di musim kemarau, itu harus kita selalu gunakan interval 7 hari sekali paling tidaknya kawan-kawan. Dengan demikian maka kondisi tanaman akan tetap tumbuh sehat dan subur, tahan terhadap serangan jamur khususnya layu, busuk batang ataupun antraknosa. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.